Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya diberikan kepada kita satu hari lagi untuk kita hidupi di muka bumi ini sebelum kita datang kepadanya atau Ia datang menjemput kita. Dan hari ini kita khusus akan membahas dari program Through the Bible kita yang rencananya dari Injil Matius pasal 1 hingga Kitab Wahyu pasal 22. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sebelum membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu dan mohon berkat-Mu, agar ketika kami membahas firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan kemudian Tuhan mengaminkannya dengan segenap hati kami, dan sungguh membuat kami lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Pimpinlah kami Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah istri saya Lilin akan membacakannya untuk pendengar sekalian dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi masing-masing, isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari yang ketiga, hari ketiga dari mana ini? Hari ketiga dari peristiwa di mana Tuhan Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan bertemu dengan beberapa orang murid di sana, dan sempat mengumpulkan sebagian dari murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Dan pada hari yang ketiga dari perjalanannya di situ, ya, kemudian mungkin dari tepi Danau Galilea dan dia pergi ke Kana. Itu ya, dari Galilea pergi ke Kana itu sudah tidak jauh, karena kota Kana ini adalah di tepi sebelah barat, ya, tepi sebelah barat dari Danau Galilea. Jadi hanya sekitar lebih dari 10 km sedikit begitu dari ini sebelah barat, ada di sebelah barat tepi Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus di situ katanya di kota Kana, ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
ya di Galilea. Jadi Kana yang di Galilea ini bukan kota Kana yang di Libanon, yang ya di situ juga ada kota Kana, tetapi bukan yang itu. Di sini sudah ada keterangan bahwa kota Kana yang ada di Galilea. Jadi sudah ada keterangan ini mungkin supaya tidak salah paham kota Kana yang mana. Jadi ini kota Kana yang ada di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ya, ibu Yesus ada di situ, katanya Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kelihatannya yang mengundangnya ini masih sanak keluarganya, sehingga Tuhan Yesus diundang dan boleh membawa murid-muridnya sekalian, gitu. Berarti ramai sekali, dan ibu Yesus dikatakan ada di situ. Nah, kelihatannya ini mungkin masih keluarga dekat. Oleh sebab itu ibunya bisa mondar-mandir ke dapur dan lain sebagainya. Jadi bukan duduk tenang sebagai tamu atau sebagai undangan, tetapi dia ternyata bisa mondar-mandir ke bagian konsumsi dan lain sebagainya. Berarti ini masih terbilang keluarga mereka mungkin yang menikah ini. Nah, katanya Yesus dan murid-murid diundang ke perkawinan itu. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, katanya, ya mungkin tidak diperkirakan tamunya datang sebanyak itu, atau bagaimana, atau gara-gara Tuhan Yesus hadir di situ dan bawa murid-muridnya sehingga terjadi kekurangan anggur, ya. Dan ini akan menjadi persoalan besar, ya. Akan menjadi persoalan besar, akan sangat memalukan bagi keluarga yang sedang mengadakan pesta. Mengapa undang orang begitu banyak sementara tidak ada persiapan dan lain sebagainya. Jadi ya kelihatannya ini bisa menjadi persoalan. Dan katanya ya ibu Yesus berkata kepadanya, ibu Yesus mungkin datang dan berkata kepadanya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang di bumi ini pada waktu itu yang paling mengenal Yesus Kristus, bahwa siapa dia? Tentu adalah Maria. Dialah orang yang ketika masih gadis, masih perawan di kota Nazaret, malaikat datang kepadanya dan berkata bahwa dia akan mengandung, dan dia juga yang menyaksikan bagaimana para gembala datang, dan setelah mereka bertemu dengan malaikat dan malaikat bernyanyi di angkasa, dan dia juga yang menyaksikan bagaimana orang Majus datang membawa persembahan dan lain-lain sebagainya. Sudah banyak peristiwa yang katanya dia menyimpan semua itu ke dalam hatinya. Dan dialah yang paling tahu sebenarnya siapakah seorang manusia yang dilahirkannya itu. Maria tidak pernah sombong, ya. Maria tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat, ya. Maria tahu bahwa dia hanya sekedar melahirkan. Dia tahu ini siapa sesungguhnya. Ini adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Dialah yang dikatakan akan mewarisi tahta Daud, yang akan memerintah selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya berarti tidak akan mati selama-lamanya. Berarti ini adalah Allah sendiri yang kekal, ya, yang menjadi manusia. Oleh sebab itu, ya, kepada siapa lagi dia mau minta pertolongan di dalam situasi yang sangat gawat ini, dalam keadaan urgen ini? Kepada siapa lagi dia akan datang berkata? Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus dan berkata, hanya berkata begitu saja, mereka kehabisan anggur. Artinya terserahlah, ya, kamu bisa buat apa, pokoknya sekarang ini mereka kehabisan anggur, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ini tidak ada kata ibu di situ, ya. Yang tepat di bahasa aslinya itu gunai. Gunai itu bahasa Yunani itu perempuan, ya. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan, katanya, ya. Nah, apakah Tuhan Yesus kasar terhadap orang yang melahirkannya? Ya, kalau manusia sih kasar, ya toh.
Tetapi bagaimana kalau Maria hanya dipinjam rahimnya untuk supaya dia memiliki tubuh manusia, sementara dia adalah Allah pencipta Maria itu sendiri dan juru selamat yang sedang datang mau menyelamatkan Maria juga dari hukuman dosa di neraka. Dan tentu ini sama sekali tidak kasar kalau kita mau melihat siapa Yesus sebenarnya. Saatku belum tiba, katanya. Saatku belum tiba. Apa maksudnya saatnya belum tiba? Ya, kita tahu bahwa Tuhan memiliki program dan Tuhan adalah Allah yang paling sistematis. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu Allah tidak pernah acak-acakan, ya. Kita tahu Allah tidak pernah serampangan, ya. Kita tahu Allah tidak sembarangan, ya. Allah memiliki ini, ya, ketetapan, memiliki ketentuan, ya. Kapan saatnya. Nah, kita bisa baca ini di dalam Galatia, ya. Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ada kata, tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang tepat untuk lahir, ada waktu yang tepat untuk melakukan ini, ada waktu yang tepat untuk melakukan itu, ada waktu yang tepat untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena begini, ya, sekali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, maka itu sama artinya dia mulai mengumumkan bahwa dia adalah Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus dia lahir jadi manusia dan dia bertumbuh sebagaimana manusia layaknya sampai pada umur sekitar 30 tahun. Ya, sampai umur sekitar 30 tahun dan ya memang ya dia sudah mulai mengumpulkan muridnya. Dia sudah mulai mengajar, mengumpulkan muridnya. Tetapi ya dia berkata saatku belum tiba. Artinya sebenarnya belum dia secara terang-terangan kepada publik untuk menyatakan dia adalah Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, aktivitas Tuhan Yesus atau perbuatan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu sesungguhnya adalah sebuah pengumuman bahwa dia adalah Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Perjanjian Lama itu dinubuatkan bahwa Mesias datang dan Mesias akan melakukan mujizat. Jadi mujizat itu adalah tanda kemesiasan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia berkata bahwa pada akhir zaman akan datang Mesias palsu. Dan bagaimanakah cara Mesias palsu meyakinkan orang-orang di muka bumi ini bahwa dia itu Mesias asli, atau dia menipu orang-orang di muka bumi ini dengan berkata dia Mesias asli, yaitu dengan melakukan mujizat juga. Karena telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan datang dan salah satu tanda kemesiasan itu adalah melakukan mujizat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Ketika Yohanes Pembaptis ingin tahu apakah Yesus adalah Mesias yang dijadwalkan akan datang sesudah dia menyuruh muridnya untuk bertanya, apakah engkau atau kami harus menunggu lagi? Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid Yohanes, kasih tahu kepada Yohanes, katanya, orang buta sudah melihat, ya, orang timpang sudah berjalan, orang lumpuh sudah melompat, ya, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Itu sama artinya dengan berkata bahwa benar, akulah Mesias yang dijadwalkan itu. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis langsung tahu dan dia tidak perlu ragu lagi bahwa Yesus adalah Mesias dan tugasnya selesai, bahwa dia telah membuka jalan baginya, dia telah menunjuk kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam Alkitab mengapa Yesus mengadakan mujizat. Sekali lagi itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Lalu mengapa rasul-rasul mengadakan mujizat? Rasul-rasul mengadakan mujizat, mujizat itu adalah tanda kerasulan. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, di situ dikatakan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa adalah bukti kerasulan. Dengar baik-baik pendengar sekalian, bahwa itu bukti kerasulan. Dengan kata lain, kalau bukan rasul tidak memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Dengan kata lain, kalau bukan rasul tidak memiliki kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan lain sebagainya. Itu adalah hak kerasulan. Itulah sebabnya kita tidak membaca Timotius mengadakan mujizat. Itulah sebabnya ketika Barnabas berjalan dengan Rasul Paulus, yang mengadakan mujizat itu bukan Barnabas, tetapi Rasul Paulus. Itulah sebabnya Silas berjalan dengan Rasul Paulus. Silas tidak membuat mujizat, tapi Rasul Paulus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena dia adalah rasul, ya. Adakah orang yang non-rasul melakukan mujizat? Kita berkata sebenarnya bukan melakukan mujizat, tetapi Allah melakukan mujizat melalui dia. Bukan dia diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, misalnya kita rombongan pergi menginjil ke hutan, di tengah hutan Papua di sana. Lalu misalnya salah satu dari anggota rombongan tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa jalan dan kelihatannya mau dead, ya. Lalu kemudian saya berdoa dan sesudah berdoa dia sembuh, ya, berjalan. Nah, saya tidak berhak untuk keluar ke Jakarta ini untuk berkata, marilah semua orang sakit datang, bikin kebaktian, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Oh, saya tidak berhak untuk itu. Mengapa? Karena waktu itu yang berdoa juga ramai, bukan saya sendiri. Kemudian yang lebih penting lagi adalah di Jakarta ini saya doakan orang belum tentu sembuh, ya. Karena persoalannya bukan sayanya diberi kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi Tuhan memang waktu itu mau menyembuhkan orang itu. Dan banyak orang yang berdoa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya tercatat di mana Stefanus juga berdoa dan orang sembuh, ya. Ada mujizat terjadi. Filipus juga di Samaria dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak diberi kuasa untuk melakukan mujizat seperti yang diberikan kepada rasul-rasul. Seperti Petrus misalnya, bayangannya kena orang langsung sembuh. Paulus sapu tangannya saja untuk menyembuhkan orang. Nah, tidak, ya. Mereka kita ini tidak diberikan demikian, tetapi rasul diberikan demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku perempuan, katanya. Jadi Tuhan Yesus, ya, berkata perempuan, ya, bukan ibu. Nah, ini saya tidak tahu apa sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia dulu, Alkitab yang lama tahun 60-an saya mempunyainya, dan kata di sini adalah perempuan. Tetapi sekarang mengapa ganti ibu? Mungkin ada tekanan dari mana, saya kurang jelas, ya. Tetapi jelas ini salah, ya. Karena Maria ini bukanlah bunda Allah. Sama sekali dia bukan bunda Allah. Dia adalah ibu Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Ketika Yesus sebagai manusia di muka bumi ini melahirkannya dan mengasuhnya, dia adalah ibunya, ya. Tetapi dia bukan bunda Allah. Menyebut Maria bunda Allah itu adalah penghujatan, ya. Kalau Maria betul adalah bunda Allah, maka Allah kita bukan lagi Tritunggal melainkan kuartet tunggal. Ya, jadi kacau sekali, ya. Dan katanya saatku belum tiba, dan Tuhan baru mengumpulkan murid, ya, belum melaksanakan mujizat untuk mengumumkan kemesiasannya. Tetapi karena situasi membutuhkan, ya, situasi di mana perlu pertolongan, sehingga dia menyuruh pelayan-pelayan, lihat, ya, Maria begitu yakin Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Ya, jadi kalian jangan bantah. Apa yang dikatakan kepada kamu, ya buatlah itu. Berarti di sini Maria sekali lagi dia adalah seorang yang dihormati mungkin di tengah-tengah pesta itu, sehingga dia bisa perintah kepada pelayan-pelayan semuanya yang ada di situ ya. Nah, di situ katanya ada 6 tempayan ya yang disediakan untuk pembasuhan ya. Jadi basuh kaki karena waktu itu orang jalan kaki dan jalannya bukan dibuat aspal, jadi dari tanah, sedangkan mereka pakai semacam sandal, jadi bukan sepatu yang tertutup, sehingga kaki mereka kotor, sehingga semua orang yang mau ikut pesta itu cuci kaki dulu di situ. Jadi tempayan untuk cuci kaki ya. Dan katanya satu tempayan bisa diisi 2 atau 3 buyung air ya. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, nah, isilah tempayan itu penuh dengan air. Jadi mereka pun menimba air, dan tempayan itu ya katanya ada 6 tempayan, bayangkan ya. Waduh, ini cukup untuk pesta 1 kali lagi ya. Jadi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah katanya ya. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada ya pemimpin pesta. Jadi ada MC-nya. Kalau sekarang nih kira-kira MC-nya gitu ya, Master of Ceremony. Jadi pemimpin pestanya. Nah, lalu mereka pun membawanya. Setelah ya pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya ya. Jadi dia tidak tahu dari mana datang, karena yang tahu itu pelayan aja yang isi air tadi itu ya. Tetapi pelayan-pelayan ya yang menyedokkan air itu mengetahuinya ya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi mempelai laki-laki dipanggil sama dia dan ya berkata, mungkin dia minum itu anggur, dia tersentak gitu ya. Dia tersentak. Waduh, enaknya bukan main. Nah, ada yang berkata, wah, Tuhan Yesus membuat ini anggur yang fermented atau yang dijadikan arak itu yang sangat keras mungkin. Oh, enggak ya. Masalahnya begini, kalau ia sanggup merubah air menjadi anggur, dia juga sanggup memberikan cita rasa ya. Cita rasa yang sedemikian rupa, sehingga pemimpin pesta itu ya lidahnya dipelintir sedikit saja kan jadi beres. Nah, ada saintis yang tentu ya yang ateis berkata bahwa bagaimana bumi kita ini umurnya itu ya, alam semesta kita ini umurnya sekitar 6 sampai 10 ribu tahun ya. Bagaimana mungkin katanya, sedangkan itu sinar bintang saja untuk capai ke sini butuh jutaan tahun katanya, sinarnya bintang itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masakan Allah menciptakan bintang yang pelan-pelan bersinar, atau dia sekali menciptakan bintang sekaligus sudah dengan lengkap sinarnya sudah sampai di sini? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur ya, bukankah di dalamnya sungguh pun itu air putih, tetapi yang penting kan adalah ketika orang mengecapnya itu merasanya anggur gitu. Itulah yang paling penting gitu. Jadi mengenai apapun juga itu asalnya dan lain sebagainya, yang penting adalah siapapun yang mengecap itu rasanya bukan air tetapi rasanya anggur gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, ya mempelai laki-laki mungkin kaget sekali ya. Nah, setiap orang menghidangkan, dia marah katanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu ya. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik ya. Biar yang datang terlambat itu minum yang kurang enak gitu. Yang datang duluan yang on time minum yang enak gitu. Ini sistem mereka bagus juga ya, supaya orang yang datang on time itu yang menikmati yang the best gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi katanya engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang katanya. Wah, berarti anggur yang Tuhan Yesus buat dari air pembasuh kaki itu yang jauh lebih bagus daripada yang telah dihidangkan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dicatat katanya, dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Betul ya, ia menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Ya, karena ia telah membuat
satu mujizat yang membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Dan yang penting sekarang adalah yang kalimat terakhir ini katanya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan kita pun dicatatkan oleh Rasul Yohanes akan ini. Tujuan ini dicatatkan adalah supaya kita juga percaya kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya di ayat 12, mereka pergi ke Kapernaum dan tinggal beberapa hari saja di sana. Ada tercatat di Injil yang lain di mana Tuhan Yesus dan keluarganya pindah dari kota Nazaret ke Kapernaum. Akhirnya dia memang menjadi penduduk di kota Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang lebih dekat lagi dengan Danau Galilea. Jadi pusatnya ada di Danau Galilea di situ. Ya, jadi menggenapi ini nubuatan Nabi bahwa jalan laut, ya, kota Kapernaum itu disebut kota jalan menuju ke Galilea, dan disitulah Tuhan Yesus akan tinggal. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita akan kembali ke studio ya untuk acara yang dijadwalkan yang menjadi ciri khas dari Radio Berita Klasik. Radio Berita Klasik ini adalah radio yang sangat-sangat spesial ya, sangat spesial karena menyampaikan berita ya berita apa saja ya, terutama berita surgawi tentu, dan klasik ya, klasik itu banyak orang tidak tahu klasik itu apa. Klasik itu artinya bernilai tinggi, bukan antik. Antik itu kuno ya. Kalau klasik itu artinya bernilai tinggi. Jadi radio yang menyampaikan berita dan yang nilainya tinggi, klasik. Ya, musik klasik itu artinya musik yang nilainya sangat tinggi. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita Injil Yohanes pasal yang kedua. Tadi setengah jam yang lalu kita sudah membahas dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Dan kini kita akan membahas dari ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Dan istriku Lilin akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Silakan. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah perikop yang sungguh menegangkan ya. Katanya ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Sebagai orang Yahudi yang taat, setiap
laki-laki umur 12 tahun ke atas, 1 tahun sekurang-kurangnya harus 3 kali berbakti di Bait Allah, yaitu pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, dan pada hari Pondok Daun. Jadi ada 3 hari di mana mereka harus pergi ke sana, dan 3 hari ini hari yang sangat penting. Nah, Tuhan Yesus Kristus mulai melayani pada umur sekitar 30 tahun, dan pelayanannya bersama-sama dengan muridnya sekitar 3,5 tahun. Karena ada 3 kali Tuhan Yesus merayakan Paskah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan pergi ke Yerusalem, ya. Ke Yerusalem, ya. Kemudian dia sampai di Yerusalem, dia mendapati bahwa ada banyak pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang. Duduk di situ. Duduk di mana ini? Ya, duduk di pelataran Bait Allah, pelataran. Nah, mengapa Tuhan Yesus marah kepada mereka? Ada orang Kristen, hamba Tuhan yang kurang paham akan kebenaran, lalu berkata bahwa gereja sekarang tidak boleh dagang, katanya, ya, karena Tuhan Yesus lihat marah pada pedagang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba dengar baik-baik dulu. Begini, ini di dalam perjanjian lama, ya, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, ini ada satu masa namanya masa ibadah simbolik sederhana. Masa ibadah simbolik ini artinya begini: sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera janji mau kirim juru selamat. Allah segera janji mau kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamat yang dijanjikan itu datang, ya, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Nah, ibadah simbolik itu apa? Yaitu ambil seekor domba, taruh di atas mezbah, sambil mengaku salah, domba itu disembelih. Mengapa? Menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, dan hukumannya mati. Oleh sebab itu, manusia yang berdosa seharusnya dihukum mati, tetapi Allah janji mau kirim juru selamat yang akan menanggung hukuman itu. Sebelum dia datang, ini gambarannya, yaitu domba disembelih, dan inilah gambaran sang juru selamat yang dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya dan seterusnya. Nah, kemudian, ya, sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil, ya, sampai Yohanes Pembaptis tampil, nah, ibadah simbolik sederhana ini disempurnakan. Yang pertama dengan tenda, ya, pakai tenda. Pada waktu Musa pertama kali diperintahkan, ya, pakai tenda. Kemudian pada zaman Daud dan Salomo itu dibangunkan gedung, jadi bait, ya, bait Allah. Dan dalam bait Allah itu dilaksanakan keseluruhan, ya, ibadah simbolik yang komplit. Ibadah simbolik ini tujuannya untuk apa? Mengingat pada janji Allah untuk kirim juru selamat dan menunjuk kepada juru selamat yang akan datang, yang dijanjikan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, orang Yahudi harus setia melaksanakan ibadah simbolik itu. Jadi ibadah simbolik sesudah bait Allah didirikan itu dilakukan di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Oleh sebab karena apa? Karena juru selamat akan datang dan keselamatan akan disampaikan dari Yerusalem. Oleh sebab itulah orang Yahudi yang berangkat pergi ke mana-mana, kalau mereka berdoa, mereka harus menghadap ke Yerusalem. Mengapa? Karena setelah mereka berpencar kemana-mana, mereka harus tetap diingatkan bahwa janji Allah untuk kirim sang juru selamat yang akan memulai keselamatan itu diberitakan di Yerusalem. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka mereka datang ke bait Allah. Di Yerusalem dibangun bait Allah, dan di situ menjadi pusat ibadah simbolik yang mengingat
kepada janji Allah untuk kirim Sang Juru Selamat. Dan ketika bait Allah dibangun, ya, baik yang Salomo maupun yang Zerubabel dan Esra dan seterusnya, ini bait Allah yang sudah kemungkinan ini yang ketiga, dibangun 46 tahun. Dan Tuhan mau bait Allah itu dibangun, ya, itu memiliki pelataran yang luas sekali, adalah yang untuk bangsa non-Yahudi. Jadi untuk bangsa Yahudi sudah ada tempatnya di dalam, ya, di dalam. Sedangkan untuk bangsa yang non-Yahudi itu ada di luar, di halaman, di pelataran. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah berharap supaya bangsa Yahudi bersaksi bagi semua bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang lain, bahwa Allah janji mau kirim juru selamat untuk menyelesaikan dosa manusia. Sebelum Sang Juru Selamat itu tiba, sekarang kita melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Dan ibadah simbolik ini ada paketnya. Jadi ibadah simbolik ini adalah ibadah lahiriah, jasmania, dan ritual, ya. Oleh sebab itu kesucian yang dituntut pada masa itu adalah kesucian jasmania. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena kesucian jasmania, maka mereka dilarang makan makanan tertentu, binatang tertentu disimbolkan najis, ya, disebut najis, ya, haram, ya, karena untuk mensimbolkan sesuatu yang kotor. Penyakit kusta dipakai untuk mensimbolkan kutukan. Nah, ingat, semua itu adalah simbol. Demikian juga nama Yehova itu adalah simbol, ya. Itu adalah simbol. Hari Sabat itu adalah simbol. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan memelihara hari Sabat. Itu adalah simbol. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah simbolik ini, ya, di dalam ibadah simbolik ini, Allah berharap bangsa Yahudi memberitahukan kepada semua bangsa di muka bumi ini bahwa Allah janji mau kirim juru selamat. Dan sebelum Sang Juru Selamat tiba, kita lakukan ibadah simbolik ini. Pernah satu masa mereka melakukan kesaksian ini dengan baik, di mana pada zaman Salomo sampai Ratu Sheba datang, ya. Ratu Sheba datang ke Yerusalem untuk melihat hikmat Salomo. Dan ada masa di mana mereka sangat parah sekali, di mana pada zamannya Yesaya, Yeremia, mereka yang seharusnya bersaksi kepada bangsa lain, malah mereka sendiri menyembah berhala. Mereka yang seharusnya mengajar kepada bangsa-bangsa penyembah berhala untuk menantikan juru selamat dari Allah Yehova, malah mereka sendiri menyembah berhala. Bayangkan betapa marahnya Tuhan, sehingga Tuhan membuang mereka kurang lebih 70 tahun ke Babel, ya. Dan pada masa itu pula lah, itu Siddhartha Gautama lahir, Konghucu lahir. Konghucu dengan Siddhartha Gautama itu hanya selisih 12 tahun, ya. Jadi, oleh sebab itu ketika Siddhartha Gautama, Buddha, ya, mau mencari kebenaran, dia tidak pergi ke Yerusalem, karena bangsa Yahudi pada waktu itu, kalau ibaratnya lampu itu, ya, lagi tidak bersinar sama sekali. Mereka malah menyembah berhala dan lain sebagainya, sehingga Tuhan marah. Dan jikalau bangsa Yahudi tidak menjadi saksi yang baik, bangsa lain tidak melihat terang, dan bangsa lain akan semakin sesat, semakin jauh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bangsa Yahudi yang seharusnya bersaksi kepada bangsa yang lain malah tidak bersaksi. Tahu nggak apa yang terjadi? Malah mereka, ya, sepertinya, ya, gara-gara mau cari uang, sehingga mereka tidak melakukan tugas mereka dengan baik. Begini, karena mereka harus mempersembahkan domba, ya, yang untuk yang kaya sekali mempersembahkan lembu, dan yang miskin itu mempersembahkan burung merpati atau burung terkukur, ya. Tuhan sudah tentukan di dalam kitab Imamat itu, ya. Nah, ini untuk menggambarkan Sang Juru Selamat semua itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi pada hari Paskah Anda bisa bayangkan di seluruh Yerusalem, ya, itu di sudut-sudut jalan di mana-mana ada lapangan, itu pasti ada banyak domba di situ orang jual, ya. Dan orang yang mau pergi
memberikan persembahan korban domba, itu mesti seret itu dombanya, itu diseret itu ya. Belum ada mobil pickup ya. Kalau ada mobil pickup kan dinaikkan ke mobil pickup aja. Jadi mereka mesti seret. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda yang mau datang ke situ sembahyang, Anda beli domba dari tempat jauh apa yang paling dekat aja? Ya kita beli yang paling dekat aja lah ya, nggak? Bagaimana itu domba bukan gampang diseret, betul nggak? Ya kan itu dia bukan ini. Nanti jalan-jalan dia nggak mau jalan lagi, kita mesti tarik-tarik gitu. Akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang jual domba paling dekat dengan bait Allah, itu pasti yang paling laku, ya toh. Itu sudah hukum dagang, ya toh. Sudah pasti paling laku. Anda bisa bayangkan betapa akan terjadi KKN ya toh. Para imam pasti akan mengizinkan familinya ya, itu neponya ya, nepo ya toh, nephew ya toh, nepotisme, untuk berdagang dekat-dekat dengan bait Allah. Lama-lama mereka bukan lagi berdagang dekat-dekat bait Allah, malah mereka pakai itu pelataran bait Allah yang seharusnya dipakai untuk bangsa lain datang beribadah ke situ. Itu mereka pakai untuk jual kambing, jual domba, jual merpati, jual lembu, segala macam di situ. Anda bisa bayangkan kalau bangsa lain datang mau ikut sembahyang di situ. Ya, seperti sida-sida dari Ethiopia itu datang mau sembahyang di situ, maka dia harus berdiri bersama dengan kambing di situ ya, untuk sujud ya toh, untuk sholat di situ bersama dengan kambing. Anda bisa bayangkan. Nah, pasti bangsa lain jadi ogah datang ya toh. Mereka berpikir, aduh, saya ini mah sederajat dengan domba jadinya ke situ. Dan lagi ya, mengapa di situ katanya ada penukar uang dan lain sebagainya? Karena penukar uang begini ya, ini juga konsep atau ini akal bulusnya para imam-imam, bahwa uang yang dicetak oleh pemerintah Roma ya, itu tidak boleh masuk ke dalam kas persembahan di bait Allah. Itu akal bulus mereka aja. Jadi akhirnya mesti tukar uang yang dicetak oleh para imam-imam di bait Allah, karena uang itu baru halal katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga terjadilah proses tukar uang lah ya, kambing domba semuanya, lembu semuanya, burung semuanya ditaruh di situ. Waduh ya. Nah, Tuhan Yesus melihat ya, inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa yang lain tidak menemukan terang. Inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa yang lain tersesat makin jauh dan makin jauh, karena orang Yahudi ya sama sekali gagal. Mereka gagal menjadi saksi Tuhan. Mereka gagal menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman di mana mereka ditugaskan, yaitu sejak hukum Taurat sampai Yohanes Pembaptis muncul. Nah, masa mereka sebagai saksi Tuhan, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, itu adalah dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul. Jadi Tuhan marah kepada mereka. Tuhan bikin itu cambuk dari tali, kemudian Tuhan usir mereka semuanya. Tuhan marah, mejanya dibolak-balik semuanya. Wow, ya tuh katanya ya, pasti jadi ribut besar waktu itu ya enggak. Dia berkata apa? Ambil semuanya ini dari sini katanya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku ya menjadi tempat berjualan. Waduh, rumah Bapakku jadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku ya. Nah, orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, nah orang Yahudi bilang, apa? 46 tahun orang mendirikan ini, kamu mau dirikan dalam 3 hari. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya di sini mengandung pengertian, memang Tuhan suruh mereka rombak itu bait Allah. Mengapa? Karena sejak Yohanes Pembaptis tampil menunjuk kepada Yesus Kristus, maka tidak perlu lagi ibadah simbolik itu. Ibadah simbolik ditutup ya. Coba baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 16. Ya, istriku Lilin akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Silakan ya.
Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, cukup. Coba baca lagi di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13. Injil Matius 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya, hingga tampilnya Yohanes. Mengapa? Mengapa hukum Taurat atau mengapa ibadah simbolik perjanjian lama hanya berlaku sampai tampil Yohanes? Begini. Karena ibadah simbolik perjanjian lama itu adalah mensimbolkan janji Allah untuk kirim juru selamat. Jadi ketika juru selamat datang, nah selesailah ibadah simbolik punya tugas. Jadi ibadah simbolik itu mengingatkan ya. Itu hanya bayangan saja katanya. Bayangan ya. Jadi bayangan saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, itu semuanya bayangan. Ya, kita mau sampaikan kepada teman kita dari gereja Advent ya, bahwa itu hanya bayangan. Sejak Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis tunjuk kepada Yesus Kristus, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Tugas ibadah simbolik itu ibaratnya itu brosur ya. Brosur atau surat tanda janji ya, janji mau kirim juru selamat. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Nah, sebelum sang juru selamatnya tiba, lakukanlah ibadah simbolik ini semuanya untuk mengingatkan manusia akan janji Allah. Ibaratnya seorang ibu, misalnya dia masuk ke sebuah supermarket, wah, dia pengunjung ke 1 juta. Lalu dia akan dikasih hadiah 1 kulkas. Tapi karena kulkasnya tidak ada stok, maka ibu itu dikasih brosurnya lengkap dengan catatan bahwa janji kulkas itu nanti datang akan dikirim ke rumah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini brosur ini berlaku sampai kapan? Ya sampai kulkasnya datang ke rumah, gitu dong. Tiap hari ibu ini boleh lihat itu brosurnya, sama ada surat janjinya. Oh, bahwa ini dijanjikan akan dikirim. Diamat-amatin lagi brosurnya, pintunya berapa kulkasnya, mereknya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai kapan berlakunya itu? Sampai satu hari sebuah mobil pickup dengan box besar di belakangnya datang, dan orangnya turun dan berkata, "Ibu, lihatlah ini kulkasmu." Dan pasti kulkas itu diturunkan, kotaknya dibuka, kemudian ditancaplah ke dinding dan isi air. Kemudian yang ngantar itu pulang, dan ibu itu brosurnya dipakai untuk cocokkan kulkasnya. Bener nggak? Ini mereknya apa? Tingginya berapa? Dan ukurannya apa, modelnya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah cocok, brosurnya masih perlu nggak? Nggak usah lagi, sudah boleh dibuang. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," maka sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang disimbolkan pada ibadah simbolik perjanjian lama sudah datang dan selesai. Dan kita hari ini adalah memakai kitab perjanjian lama untuk menyocokkan tentang apa yang ada pada Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tahu benar tidak dia adalah Mesias. Misalnya dia dijanjikan keturunan Daud. Benar nggak Yesus itu keturunan Daud? Dia dijanjikan akan dilahirkan oleh perempuan perawan. Betul nggak Yesus dilahirkan oleh perempuan perawan? Dia dijanjikan, dia dikasih tanda. Dia ada tandanya, katanya apa? Dia akan dijual dengan 30 keping perak. Benar nggak? Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, dia akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Betul nggak? Nah, semuanya kita cocokkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sejak Yohanes datang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selesailah masa ibadah simbolik. Kita masuk ke masa ibadah hakikat. Jadi sekarang kita masuk zaman ibadah hakikat. Kita tidak lagi menyembah dengan badan kita, kita sekarang menyembah dengan hati kita. Tuhan Yesus berkata, ya,
Tuhan Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa katanya apa? Bahwa penyembah benar, ya, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi penyembah benar. Nah, Anda penyembah benar, yang penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kita hari ini tidak menyembah dengan badan, kita menyembah dengan hati kita. Jadi ibadah hakikat, ibadah yang tidak lagi terikat pada postur tubuh, tidak lagi terikat pada tempat, tidak lagi terikat pada waktu. Jadi tidak ada yang namanya mari kita masuk ke dalam penyembahan, nanti keluar dari penyembahan. Ini bagaimana ini? Itu zaman ibadah simbolik. Dan tidak ada yang namanya tempat kudus, yaitu di Israel sana namanya tanah suci. Nah, ada tanah di depan rumah saya sama suci dengan yang di Yerusalem, karena itu masa ibadah simbolik. Sekarang kita ada di zaman masa ibadah hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, Tuhan Yesus memang mau mereka robohkan itu bait Allah, karena itu tidak diperlukan lagi. Dan sekarang memang Tuhan sudah biarkan itu roboh, ya. Dan kita tahu sekarang tidak ada bait Allah, karena sekarang kita beribadah secara hakikat dengan hati, ya. Kita menyembah dengan hati. Setiap saat dalam hidup kita, kita menyembah kepada Tuhan. Hari Minggu kita datang ke gereja, itu sebenarnya acara pertemuan jemaat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus juga sebenarnya berkata bahwa, ya, kalau mereka robohkan bait Allah itu, dia akan membangunkannya dalam 3 hari. Tentu bukan membangunkannya pakai yang semen dan batu lagi, yaitu tubuhnya sendiri maksudnya. Yohanes Pembaptis berkata demikian. Yohanes yang menulis ini, ya, Yohanes Rasul ini mengatakan demikian, ya, bahwa yang dimaksudkannya adalah tubuhnya. Dan sementara ia di Yerusalem, katanya, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa dia Mesias. Tanda-tanda dia Mesias itu apa? Yang melakukan mujizat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, ya, Mesias palsu akan datang dan berusaha memukau orang dan menipu orang untuk berusaha meyakinkan orang bahwa dia Mesias asli dengan juga tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oleh sebab itu hati-hati. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semuanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu isi hati mereka. Ada banyak orang datang kepada Yesus percaya, oh, saya percaya Yesus ini juru selamat, oh, saya percaya Yesus ini Allah. Maksudnya kalau engkau Allah, tolonglah ubah ini kertas jadi duit, gitu, ya. Maksudnya kalau engkau Allah, tolonglah berkatin saya. Ini orang datang kepada Tuhan dengan tidak tulus, ya. Datang kepada Tuhan tidak tulus. Datang kepada Tuhan cuman mau berkatnya, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan kita datang kepada Tuhan karena berkatnya, ya, tetapi kita datang kepadanya karena Dia mengasihi kita dan kita mau mengasihinya, ya. Jadi begini, diberkatin atau tidak diberkati, saya percaya kepadanya dan saya mengasihinya. Menjadi muridnya, mau tambah kaya kah atau malah jadi jatuh miskin kah, itu tidak jadi persoalan. Nah, Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Dia tahu mereka itu siapa, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu siapa yang sungguh, siapa yang tidak sungguh. Dia tahu siapa yang datang ke gereja oleh karena hal-hal yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi. Dan dia tahu siapa yang tulus datang ke gereja ingin mencari kebenaran. Dia tahu semuanya, tidak ada yang dapat membohonginya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang barusan kita bahas, Injil Yohanes pasal 2 ini, akan menguatkan pendengar sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang amat besar. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau janji mau kirim juru selamat. Dan Engkau menepatinya. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kami. Dan sebelumnya, bapak-bapak leluhur manusia melakukan ibadah simbolik. Dan kemudian Yesus Kristus Juru Selamat datang. Dialah menggenapi semuanya itu. Dan hari ini Tuhan, kami yang hidup
ribuan tahun kemudian pun masih mendapat kasih karunia-Mu, dan firman-Mu tersimpan sampai kepada zaman kami, sehingga kami dapat membacanya, mempelajarinya, membahasnya, mengaminkannya dengan hati kami, sehingga kami pun mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar tiap-tiap hari, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.